Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama saya Eko Rudianto di Ezzami Channel. Ya, pada pagi hari ini seperti biasa pukul 5 pagi, dan hari ini saya akan membawakan kisah-kisah yang menarik ya, dari saya sendiri ataupun orang lain. Oke, pada pagi hari ini seperti biasa, kemarin sempat terhenti di Security Cakrayuda di bekas pabrik Exong Jaya di daerah Bekasi Tambun Bekasi Timur. Oke, dan untuk yang part berikutnya adalah kelanjutan dari cerita itu. Kelanjutannya adalah, jadi yang kemarin sempat saya bahas adalah saya disuap 50.000. Sekarang yang kedua kalinya bukan saya disuap lagi, tapi lebih tepatnya saya mengkasuskan rekan-rekan saya. Emang kelihatannya sih cukup sensitif sih untuk hal ini, tapi tidak apa-apa, ini sebagai pengalaman hidup, mungkin sebagai pembelajaran juga untuk saya sendiri ataupun untuk yang menonton cerita saya dan kisah-kisah saya yang mendengarkannya. Yang awalnya saya disuap 50.000 dan kasus itu lolos begitu saja, lewat begitu saja, saya merasa berdosa dan bersalah dalam diri saya sendiri, karena itu berlawanan dengan kerja yang saya tekuni, saya geluti, profesi saya yang notabene adalah security, yang harusnya mengamankan, bukan malah berbuat kriminal itu. Nah, itulah alasan saya kenapa saya mengkasuskan rekan-rekan saya. Pada saat itu kejadiannya pada pukul 1 malam. Aku sedang shift berjaga malam. Saya posisinya di pos 2 dan si rekan saya ini di pos 3 dengan security lokal. Jadi maksud saya security lokal adalah orang dalam internal dari PT Exong Jaya itu sendiri. Ya, dia sudah berumur lah, dalam umur 50 lebih mau ke 60. Karena dia sudah dedikasinya tinggi untuk PT Song Jaya, ya dari situlah dia diberikan fasilitas mes dan diberikan semacam tugas untuk menjaga kawasan pabrik PT Exong Jaya dan sekitarnya di luar dalam artian PT Cakrayuda. Jadi PT Cakrayuda menjaga di sana juga rekan-rekannya, termasuk saya, Trijoko Putranto, Prayitno, Sutikno, Mukibulo, banyaklah nama-namanya yang lain, tapi nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Ada Sugianto, ada Junisar. Nah, tapi dari pihak PT Exong Jaya pun ada satu, yaitu security internal mereka, walaupun nggak pakai seragam, tapi dia berjaga setiap malam begitu. Ya mungkin karena itu wewenang dari manajemen PT Exong Jaya itu sendiri. Oke, singkat ceritanya, pada pukul 1 saya melihat mereka membakar di
tong besar seperti biasa dan apinya besar, karena aku sudah pernah mengetahui yang kejadian pertama dan lolos. Jadi untuk yang kejadian kedua, saya tahu persis apa yang mereka lakukan walaupun saya pantau dari jauh pos 2. Pos 2 ke pos 3 jaraknya lumayan lah, ada 100 meter lebih. Dan saya mengetahui mereka sedang berbuat apa. Saya calling pos 1 yang jaga di dekat pintu gerbang. Tapi callingnya bukan pakai HT. HT adalah semacam alat yang biasa orang security atau keamanan atau polisi atau tentara pakai itu, yang seperti radio toki-toki lah, kalau kami panggilnya HT. Aku tidak menggunakan HT karena kalau pakai HT nanti orang curiga, yang dalam artian rekan saya curiga yang di pos 3 karena saya sedang mengintai. Jadi saya menggunakan telepon. Masa itu aku masih pakai telepon yang jadul. Aku SMS yang di pos 1 suruh datang ke pos 2, dan di pos 1 dia nggak sendiri, ada juga security dari pihak PT Suzuki Indomobil yang berjaga satu orang. Ya karena notabene adalah di PT Exxon Jaya itu banyak bangunan-bangunan yang disewakan, termasuk dari PT Suzuki Indomobil yang sudah saya bahas kemarin. Ya mereka mengutus security dari pihak Suzuki untuk menjaga di kawasan PT Exxon Jaya juga. Nah pas kejadian itu, pada malam itu dari security pihak Exxon Jaya juga membantu. Saya ingat namanya Agus Susilo, dan yang di depan saya ingat namanya Prayitno, yang rekan saya juga yang membantu mengkasuskan ini kasus. Saya mau bilang penangkapan kurang enak juga didengar, jadi mengkasuskan sajalah, karena saya nggak ada niatan untuk menjatuhkan siapapun. Ini saya mengulas balik kisah-kisah yang sudah saya alami, sudah saya lalui, dan menurut saya itu momen-momen yang kalau diingat ya mungkin itu untuk pembelajaran saya sendiri ataupun yang lainnya ataupun orang lain. Oke, dari depan mereka datang macam tanpa diketahui yang di pos 3. Yang di pos 3 2 orang. Setelah mereka sampai ke pos 2, saya dan Agus dan Prayitno menujulah ke pos 3. Nah, sudah sampai di pos 3, si rekan saya yang di pos 3 ini panik. Dia mengeluarkan isi dalam tong itu yang sedang dibakar tadi dan memadamkannya. Masuk ngam-ngam, pas di sebelah tong itu ada selokan. Sebelum dilempar ke belakang, dia masukin ke selokan dulu yang ada airnya. Setelah api padam, dorang mereka lempar ke belakang yang tempatnya yang macam nggak banyak barang-barang yang namanya juga pabrik lama itu, ya barang-barang yang bertumpukan nggak beraturan biar nggak kelihatan oleh kami. Tapi karena kami melihat dari jauh seperti ada mereka melempar ke sana, setelah kami pergoki mereka, kami interogasi, kami tanyakan untuk permasalahannya, apa yang mereka buat. Akhirnya mengakulah mereka, dan saya dan Agus dan Prayitno memang tahu di belakang barang yang tadi mereka sembunyikan
Kami cek semua, ternyata benar di belakang karena ada gulungan tembaga yang tadi mereka baru selesai membakarnya untuk membuang kulit kabelnya, tinggal tembaganya saja. Lumayan lah, ada mungkin 10 kilo lah kurang lebih lah. Terus di belakang-belakang tempat mereka jaga pun kami melihat ada bekas-bekas kulit kabel yang mereka kuliti dengan mungkin menggunakan cutter atau menggunakan tangan. Intinya nggak semuanya dengan cara dibakar untuk mengambil tembaga itu. Dan modusnya mereka adalah, mereka kan kadang patroli menggunakan motor. Nah, mereka menyimpan tembaga itu di jok motor. Lumayan kan, jok motor agak lebar. Kalau untuk ada yang muat helm, kalau tergantung motornya sih. Tapi yang dulu aku lihat motornya adalah, mereka ada motor Fit X, Honda Fit X, ada motor Pegasus ZR. Nah, untuk yang kasus kedua ini, kami sidang mereka di sana ketiga, terus kami ambil keputusan. Sebenarnya ini internal dalam artian internal dari PT Cakrayuda sendiri, yaitu PT saya, internal dari PT Exong Jaya itu sendiri, yang satu orang itu security organik lokalnya, dan satu lagi internal PT Suzuki Indomobil yang notabene dia nggak ada sangkut pautnya tapi dia membantu. Tapi karena pas kebetulan kasus itu diketahui oleh 3 pihak itu, ya gimana caranya kita ambil jalur damai tapi nggak menjatuhkan siapapun. Intinya ya pada akhirnya setelah kami rundingkan, karena ya pada dasarnya sebenarnya kami kenal, kami sudah terbiasa bekerja sama, bersama-sama bekerja. Sebenarnya kami cukup menyayangkan tindakan-tindakan mereka sih, tapi mungkin karena alasan tertentu ataupun ya yang nggak bisa dijelaskan dari mereka. Intinya kami nggak sampai membawa kasus itu ke yang lebih tinggi lagi, dalam artian kami adukan ke manajemen PT Cakrayuda. Sebenarnya boleh saja sih, cuma kami memikirkan dampak efeknya ke belakangnya. Ya, kami masih mempertimbangkan banyak hal lah. Dari itu akhirnya kasus itu sampai sekarang ditutup. Mungkin hanya 1-2 orang yang tahu, dan barang buktinya pun sama rekan saya Prayitno dan Tri Joko Putranto. Dia yang menyimpannya, nggak tahu dia disimpan di mana. Ya intinya ya, dari kasus itu saya sendiri pribadi dapat mengambil kesimpulan, ya apapun profesi bidang kerjaannya, ya tindakan curang itu bisa terjadi kapan saja, dan itu pilihan. Aku yang memilih kah, mereka yang memilih, dan itu nggak bisa dihindari. Oke, terima kasih untuk ceritanya pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.